Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah Nasution, dan terima kasih juga kepada Bapak Indra Irawan SPD MPD selaku dosen pengampu yang telah memberikan dan membimbing materi ini. Langsung saja kita masuk kepada materinya yang berjudul Mengenal Batik Jepara yang berasal dari Jawa Tengah. Yang pertama, apa itu batik Jepara? Jepara merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia, khususnya dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Motif ini dikenal melalui seni ukir yang kaya akan detail, simbolisme, dan estetika yang menonjol kearifan lokalnya. Selanjutnya, sejarah motif Jepara. Sejarah Jepara dikenal sebagai kota ukir karena memiliki tradisi seni ukir yang sudah ada sejak zaman kerajaan, seperti era kerajaan Majapahit. Seni ukir ini semakin berkembang pada zaman Ratu Kalinyamat di abad 16 yang turut mempromosikan seni kerajinan sebagai salah satu identitas budaya Jepara. Lanjut kita masuk kepada motif batik Jepara. Salah satu motif yang cukup populer dan terkenal di batik Jepara yaitu motif daun malinjo. Motif ini menampilkan pola daun melinjau yang sederhana namun indah. Biasanya digunakan untuk ukiran furniture seperti kursi, meja, dan lemari. Setelah kita lihat motif melinjau yang tadi sudah kita bahas, kita masuk kepada motif Majapahit. Nah, motif ini mencerminkan gaya ukiran tradisional dari zaman kerajaan Majapahit dengan pola-pola klasik seperti bunga teratai dan sulur-sulur. Motif ini sering digunakan pada gebyok atau elemen arsitektur. Kawan-kawan bisa melihatnya pada gambar yang sebelah kanan yang saya tampilkan. Nah, yang terakhir ada pengembangan dan pelestarian. Di sini ada beberapa poin tentang upaya pelestarian yang dilakukan. Di antaranya meliputi yang pertama ada pendidikan seni ukir di sekolah atau balai latihan. Nah, di poin pertama ini kita bisa menerapkan kurikulum mulok di setiap tingkat sekolah dasar maupun sekolah tingkat menengah. Atau juga bisa ekstrakurikuler. Jadi anak tuh bisa mengembangkan minat siswa terhadap keterampilan ini. Bisa juga kita menyediakan workshop atau pelatihan kepada siswa sehingga dapat melestarikan motif ini atau seni batik atau seni ukir ini yang terdapat pada motif Jepara ini. Dan bisa juga berkolaborasi antar komunitas dan pendekatan terhadap masyarakat. Yang selanjutnya ada promosi produk ukiran melalui festival atau pameran. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan, kita bisa memamerkannya atau membuat pameran budaya dan festival budaya seperti kita jual ke UMKM atau berkolaborasi maksudnya dengan komunitas atau pemerintah setempat. Selanjutnya yang terakhir ada dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan atau bantuan untuk pengrajin. Nah, ini bersangkutan dengan poin sebelumnya yang dimana kita bisa melakukan pembuatan pameran atau kita bisa pamerkan di pameran budaya yang ini yang dimana ini bisa juga berkaitan dengan pemerintah.
Jadi pemerintah memfasilitasi dalam upaya pelestarian yang dilakukan, yang pada intinya penghargaan sih untuk pengrajin dari pemerintah. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya dengan materi kita kali ini yaitu ya batik Jepara merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif-motif yang unik dan terinspirasi dari seni ukir khas daerahnya. Dan batik ini juga tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kearifan masyarakat Jepara yang menjadikannya sebagai penting dari budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan dan dipromosikan ke dunia ataupun ke internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.